DPP Apindo surat keputusan nomor SK-099-1 garing DPP Apindo garing DPD Sulawesi Tenggara garing 11/2022 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama mengangkat pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 sebagaimana termaktub dalam surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat tujuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan pemerintah. Ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2022. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Mikro dan Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Ketua Umum Dr. Lorenzo Manunung SPM Sekretaris Jenderal Ridwan Anwar Sekretariat Kerja Sosial Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara 6. Kepala Dinas Koordinasi dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya melaksanakan saudara bersedia dilantik keputusan hari ini. Terima kasih. Naskah pelantikan. Dengan izin dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2027. Dengan dikukuhkannya saudara sebagai pengurus, diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsi organisasi dan menjalankan visi dan misi organisasi Apindo. Selanjutnya, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apindo mengucapkan selamat kepada saudara pengurus DPD Apindo Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga Apindo bertumbuh berkembang di Provinsi Sulawesi. Dari 17 Desember 2022, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Ketua Umum Dr. Lorenzo Manunung SPM. Dilanjutkan penyerahan bendera pustaka oleh Dewan Pimpinan Pusat Apindo pada Dewan Pimpinan Daerah Apindo Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Haji Supratman tahun 2022. Langkah tetap maju dan berhenti. Saya berharap pimpinan daerah Apindo Sulawesi Tenggara untuk dikembangkan seluruh daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ucapan sebagai bendera pustaka Apindo Provinsi Tenggara untuk
Ya, terima kasih ya. Saya sangat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para undangan yang hari ini menyaksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia di tingkat APiKindo. Kita telah lihat tadi acara ini berjalan dengan sukses dan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPD APiKindo Sulawesi Tenggara sudah dibentuk pada hari ini, tentu Bapak sebagai Ketua Umum memiliki suatu motivasi, visi dan misi ke depan. Bisa disampaikan? Ya, ini suatu pertanyaan yang sangat baik. Sebagaimana saya sampaikan tadi dalam sambutan bahwa APiKindo itu punya visi mewujudkan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan produk yang berkualitas dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, saya berharap para UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat kita ajak untuk kita bina, kita dampingi agar mereka dapat bertumbuh, berkembang, dan mandiri, naik kelas, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Apa yang memotivasi Bapak untuk membentuk APiKindo di Sulawesi Tenggara ini? Sebagaimana kita tahu, APiKindo itu berpusat di Jakarta. Kita ada DPP. Jadi APiKindo Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu DPD dari 25 DPD yang sudah kita bentuk di seluruh Indonesia. Jadi, dan saya sangat bangga karena proses pembentukan DPD di sini jauh lebih cepat dibandingkan DPD lainnya. Dan ini kelihatan dari antusias daripada para UMKM dan juga para undangan tadi. Saya sangat bangga dan saya berharap pasti kelanjutan daripada pelantikan ini UMKM di sini akan bertumbuh ya, berkembang dan itu naik kelas. Kita latih dia, kita jadikan dia sebagai UMKM yang mandiri ya, dan merupakan kebanggaan daripada masyarakat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak, selain daripada pelatihan, upaya apa lagi yang akan Bapak lakukan selaku Ketua Umum dari APiKindo untuk UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi, hal yang pertama dilihat dulu ada 5 masalah UMKM secara mendasar. Pertama, legalitas. Saya sudah sampaikan tadi kepada Pak Ketua DPD Pak Rahman agar diinventarisasi para anggota kita ini ada legalitasnya enggak.
legalitas sekarang jangan perlu takut bahwa legalitas itu tidak berbayar, ada yang tidak berbayar. Seperti contoh NIB itu nggak berbayar, hanya diperlukan suatu keahlian untuk melalui SS itu. Makanya DPD akan memfasilitasi nanti, DPD akan memfasilitasi apabila misalnya para anggota itu tidak mampu mendapatkan ini. Yang kedua, pasti UMKM itu kesulitan dana. Kalau dia udah besar, biasanya sih dananya udah cukup ya. Kalau masih kecil. Yang ketiga pasarnya. Nah, ini kan banyak tadi produk-produk UMKM di Sulawesi Tenggara yang masih diproduksi dan dipasarkan di tingkat lokal atau dikatakanlah provinsi. Kita akan bawa ini ke tingkat nasional yang lebih luas, bahkan kita akan bawa ke internasional, internasional. Yang Ya, terakhir Pak dari saya Pak, sambutan daripada pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara keberadaan dari Apikindo ini Pak. kalau di pusat kita sudah dilibatkan berbagai kebijakan ya, maupun diberi minta masukan. Harapan saya di sini kemitraan strategis antara Apikindo dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi dapat terwujud. Jadi kemitraan strategis ya. Jadi Pak Supratman ini adalah mitra strategisnya Pak Gubernur dan jajarannya. Jadi kita berharap ada sinergi dan saling mendukung gitu ya. Karena beliau nanti akan menggandeng atau mengajak seluruh UMKM untuk dapat dibina dan dikembangkan. Terima kasih Pak. Mungkin ada Pak target untuk memasuki di bergabung yang Ya, target saya sebenarnya agar seluruh UMKM di Provinsi Sultra ini dapat menjadi anggota Apikindo. Tapi perkiraan kita mungkin ya, karena dari jumlah yang tadi kita perkirakan tadi 1 juta, 100 sampai 200 ribu aja menjadi anggotanya Apikindo DPD Sultra ini sudah sangat bagus. Ya, karena tidak mudah mengajak mereka kalau tidak ada bukti nyata manfaat yang diberikan. Harapan saya dengan DPD terbentuk, para UMKM itu ya mendapatkan manfaat. Dan dia tidak lagi sebagai pemain lokal gitu ya, pemain yang hanya di sekitarnya, tapi bisa kita tumbuh kembangkan gitu ya. Dengan kepentingan usaha, karena sepengetahuan saya ada kurang lebih 90% pelaku UMKM di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara gagal karena tidak ada perencanaan terhadap penggunaan sumber-sumber pendanaan daripada usahanya itu sendiri. Pak, kita ketahui UMKM di Sulawesi Tenggara ini di Kota Kendari ini sangat banyak Pak. Dan terkendala masalah faktor finansial maupun faktor-faktor daripada skill yang mereka miliki Pak, supaya mereka bisa go nasional bahkan internasional Pak. Kira-kira dari Apikindo ini bagaimana nanti Pak? Ya, kami sudah komunikasi dengan beberapa instansi untuk anggaran 2023 ini akan ada pelatihan di setiap kabupaten kota terhadap bagaimana pelaku UMKM ini bisa bangkit.